Selamat pagi maupun siang maupun sore atau malam bagi Bapak Ibu dari guru SD Negeri 1 Rengdikit. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengenalan awal media online yang nantinya akan kita gunakan atau kita ajarkan. Yang pertama ada sebelum lanjut ke penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Rizky Septiawan. Saya merupakan seorang mahasiswa semester 4 dari Prodi S1 Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika di Universitas Pendidikan Ganesha dan sedang melaksanakan kegiatan KKN di Desa Ringdikit, tepatnya di SD Bapak dan Ibu, yaitu SD Negeri 1 Ringdikit. Di sini ada beberapa media sosial yang saya gunakan, yang saya di gini. Penjelasan ini serangkaian dari kegiatan KKNBD, yaitu pelatihan media online untuk para bapak ibu di SD Negeri 1 Ringdikit. Yaitu di sini merupakan penjelasan awal terkait dengan media online yang nantinya akan kita gunakan. Yang pertama ada Edmodo. Apa sih itu Edmodo, atau aplikasi apa sih ini Edmodo ini? Yang begini. Jadi Edmodo itu adalah salah satu media online yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran secara online atau daring yang diperuntukkan untuk guru, siswa, bahkan orang tua siswa, yang biasanya digunakan oleh orang tua siswa itu untuk memantau anak-anaknya dalam proses pembelajaran online tersebut. Jadi bisa memantau lah. Fungsi dari Edmodo itu sendiri yang pastinya membantu melaksanakan sistem pembelajaran secara online bagi guru, siswa atau murid, dosen dan lain sebagainya. Dan Edmodo sendiri bisa sebagai media sosial bagi guru atau siswa, tempat pembelajaran, tempat pengerjakan evaluasi materi dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang fitur dari Edmodo. Yang pertama ada sistem polling. Jadi sistem polling ini kayak sistem vote gitu dia. Misalnya Bapak dan Ibu ingin mengajukan topik gitu yang ingin dibahas. Jadi siswanya bisa memilih dari sekian topik tersebut yang mana yang bisa dipilih. Jadi seperti itu. Jadi ini dapat mendapatkan feedback dari siswa terkait dengan materi yang diberikan. Yang selanjutnya ada sistem gradebook atau sistem penilaian. Jadi sistem penilaian ini bisa dilakukan secara otomatis atau manual, yang diberikan oleh Bapak Ibu secara manual atau dari otomatis dari sistem Edmodo-nya langsung. Jadi sistem gradebook ini bisa juga melakukan penilaian terhadap siswa dan melakukan rekap nilai atau pengumpulan nilai yang telah dilaksanakan selama satu dekade pembelajaran lah. Misalnya nilai 1 berapa mendapatkan tugas, nilai 2 berapa mendapatkan tugas, dan nilai 3. Jadi itu bisa direkap. Jadi seperti itu fiturnya Bapak dan Ibu. Jadi selanjutnya ada sistem file dan link. Jadi sistem file ini bisa dapat dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu dalam menyampaikan materi yang nantinya diberikan, bisa itu berupa video, gambar atau teks, maupun itu dokumen, dan juga link yang dapat membantu siswanya dalam memahami materi. Selanjutnya ada fitur quiz, yaitu quiz. Fitur ini dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu dalam membuat suatu tes atau ulangan secara online. Jadi nanti dalam tes tersebut bisa berupa pilihan ganda maupun soal uraian atau isian singkat dalam tes tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa divariasikan, baik itu pilihan ganda seperti itu. Selanjutnya ada sistem library.
yaitu sistem ini atau fitur ini bisa membantu guru dalam memudahkan ada manajemen file, materi dan web atau link website materi pembelajaran. Misalnya Bapak dan Ibu bingung gitu dalam menaruh file-file materi yang nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi bisa dari fitur Edmodo menampilkan yaitu fitur library yang dimana mencakup semua file-file yang telah Bapak dan Ibu upload ke dalam kelas yang nantinya Bapak dan Ibu buat. Yang selanjutnya ada fitur assignment atau fitur pemberian tugas secara online. Fitur ini dapat memudahkan Bapak Ibu memudahkan secara online. Jadi nanti siswanya tidak perlu membawa tugasnya berupa kertas itu ke sekolah, melainkan bisa difoto dari rumah. Jadi nanti dikumpulkan secara online. Jadi mengurangi interaksi dari siswanya seperti itu. Jadi nanti bisa diinfokan di WhatsApp-nya, misalnya tugas sudah saya berikan batas waktunya sampai sekian seperti itu. Oh ya, dari fitur ini juga bisa menambahkan batas waktu pengumpulannya. Jadi bisa ditentukan dia batas waktu pengumpulannya, misalnya Ibu ingin dari hari ini sampai hari ini seperti itu. Dan juga jamnya juga bisa, misalnya dari jam segini sampai jam segini. Jadi nanti memudahkan Bapak dan Ibu dalam manajemen tugasnya dan memudahkan siswa juga, jadi tidak perlu melibatkan orang tuanya dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu gitu, seperti itu. Oke, yang terakhir ada fitur parent code. Sebenarnya fitur ini dikhususkan untuk orang tua. Jadi nanti orang tuanya itu, jadi nanti setiap akun dari siswanya itu mendapatkan kode yang unik yang nantinya jika dimasukkan ke dalam akun orang tuanya, nantinya orang tuanya akan dapat memantau anaknya dalam proses pembelajaran daring, pembelajaran yang dilangsungkan di dalam Edmodo tersebut. Jadi dipantau dari grup-grup yang telah nanti Bapak dan Ibu buat seperti itu. Oke, untuk media online yang kedua yang ada Google Classroom. Google Classroom ini mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar atau sudah tahu seperti itu. Jadi apa sih di sini saya menjelaskan lagi apa sih itu Google Classroom, yaitu hampir sama dengan Edmodo, namun memiliki fitur yang lebih simpel gitu. Jadi Google Classroom ini aplikasi yang dikembangkan oleh Google, digunakan untuk membantu dalam sistem pembelajaran online secara online lebih efektif gitu. Jadi diperuntukkan untuk guru dan siswa. Bedanya yang Edmodo bisa melibatkan orang tuanya. Jadi berbeda antara akun orang tua dengan akun siswa. Jadi di sini cuma ada dua saja, yaitu akun guru dengan siswa seperti itu. Oke, langsung saja kita membahas tentang fitur-fitur Google Classroom yang fungsinya hampir sama, yaitu membantu dalam proses pembelajaran daring. Fiturnya hampir sama dengan Edmodo, cuma dengan tampilan yang lebih simpel. Yang pertama pastinya ada fitur tugas atau pemberian tugas secara online. Jadinya nanti berupa misalnya Bapak dan Ibu ingin memberikan soal matematika gitu atau soal sejarah itu yang bisa dikerjakan dengan tulis tangan. Jadi nanti Bapak dan Ibu buat assignment-nya, misalnya dari deadline-nya dari jam segini sampai jam segini. Nanti siswanya akan mengumpulkannya bisa dalam bentuk foto ataupun itu dibuat secara online menggunakan dokumen atau Word seperti itu, atau menggunakan laptopnya gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ya diharapkanlah membantulah dari fitur ini memudahkan untuk proses pembelajarannya. Yang kedua ada penilaiannya atau grading. Jadi penilaiannya itu nantinya bisa diberikan dari setiap tugas yang Bapak dan Ibu berikan. Jadi misalnya setiap tugas tuh mendapatkan berapa nilai seperti itu. Jadi atau tidak Bapak dan Ibu bisa melakukan penilaiannya secara manual atau itu dah
Bapak dan Ibu itu download dulu file dari siswanya, jadi diberikan penilaian bisa manual, jadi atau memanfaatkan fitur dari Google Classroom. Yang ketiga ada fitur diskusi, yang dimana fitur ini digunakan untuk berdiskusi ya pastinya. Jika Bapak Ibu ingin mengajukan sebuah topik atau sebuah topik lah gitu, misalnya ingin membahas tentang misalnya sejarah gitu, ingin membahas tentang VOC gitu, bisa Bapak dan Ibu itu menggunakan forum diskusi itu untuk melihat feedback dari siswanya terkait dengan topik yang telah Bapak dan Ibu berikan. Selanjutnya ada fitur Google Form. Sebenarnya fitur ini terpisah dengan Google Classroom, melainkan tapi sama-sama dipunyai oleh Google. Tapi fitur ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah quiz sama dengan Edmodo, cuma ini terpisah, quiz atau tes atau ulangan. Jadi di quiz ini juga bervariasi, maupun itu isinya pilihan ganda, uraian singkat ataupun soal uraian full gitu. Jadi dalam Google Form ini juga dapat Google Form ini juga bisa ditambahkan dengan ditambahkan dengan file-file, yaitu bisa berupa audio atau berupa gambar yang dapat membantu dalam proses pemberian kuis. Yang kelima ada absensi. Sebenarnya fitur ini secara resmi tidak ada di Google Classroom, tapi kita bisa memanfaatkan dari fitur assignment itu untuk membuat absensi yang nantinya bisa memudahkan lah Bapak dan Ibu mengetahui seberapa sih siswanya yang hadir atau online di saat Ibu memberitahukan ada absensi seperti itu. Jadi absensi ini memanfaatkan fitur segmen yang nantinya misalnya Bapak Ibu ingin membuat absensi dari jam segini sampai jam segini, jadi menggunakan fitur segmen. Jadi nanti di segmen itu siswanya misalnya dihimbau untuk memasukkan misalnya namanya agar masuk ke dalam absensi, misalnya juga alasannya apakah hadir atau sakit atau gimana gitu ya, jika tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi kesimpulannya, Google Classroom ya merupakan salah satu media yang online yang umum digunakan untuk proses pembelajaran secara daring, apalagi masa pandemi seperti ini. Jadi diharapkanlah membantu lah media online yang saya ajarkan ini memudahkan atau menambah efektivitas dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada quizzes. Ini media online juga, tapi ini dikhususkan untuk pembuatan kuis saja. Jadi apa itu quizzes? Yaitu suatu media online yang digunakan untuk membuat permainan kuis yang interaktif. Jadi quizzes ini mulai populer digunakan apalagi saat pandemi sekarang, jadi sudah sangat populer lah digunakan karena juga tampilannya yang menarik juga. Oke, untuk itu saya lanjut ke fitur saja, yaitu memiliki tampilan yang menarik. Jadi untuk siswa-siswa itu pasti akan tertarik lah menggunakan aplikasi ini karena di dalamnya terdapat musik juga dalam pengerjaan kuisnya, jadi dapat membantu lah gini dari segi interface atau tampilan lah. Jadi dia sangat bagus untuk apalagi siswa-siswa dari kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 yang umumnya suka dengan permainan, jadi ini bisa dapat membantu lah terkait dengan hal tersebut. Jadi fiturnya juga ada melaksanakan kuis secara langsung atau live seperti itu, atau berbasis deadline atau batas waktu. Misalnya Bapak dan Ibu ingin memberikan kuisnya secara langsung, atau jadinya Bapak dan Ibu itu bisa memantau gitu siswanya dalam mengerjakan kuis. Tidak memantau secara langsung sih, tapi bisa memantau lah, misalnya siswanya mendapatkan nilainya berapa dalam dalam pengerjaan kuisnya yang soalnya yang keberapa gitu. Jadi juga fiturnya juga ada
Fitur lainnya juga ada, yaitu soal dari kuisis ini setiap siswanya bisa diatur secara acak. Jadi ini membantu bantu jadi hal ini dapat membantu guru-guru bapak dan ibu untuk membuat kuisnya semakin lebih fair lah, karena nantinya akan dari pihak kuisisnya akan langsung memberikannya secara acak. Misalnya bapak dan ibu sudah membuat nih list dari soalnya, jadi nanti ketika siswanya mengerjakan itu nanti didapatkan secara acak, misalnya dari nomor 7, 8, 9, 10, baru kedua, ketiga, seperti itu. Jadi tidak semua siswa sama mendapatkan, maksudnya tidak dimulai dari satu soal, maksudnya dari nomor 1, 2, 3 itu sama gitu, tapi berbeda setiap siswanya dimulai pertanyaannya dari mana. Jadi hal tersebut bisa bisa dapat membantu dalam pengerjaan kuis semakin fair, seperti itu. Selanjutnya kuisis juga bisa menambahkan gambar yang digunakan untuk memberikan variasi lah dalam memberikan pertanyaan. Misalnya bapak dan ibu, misalnya pertanyaannya seperti siapakah nama pahlawan, misalnya ada gambar pahlawan Soekarno gitu, atau enggak presiden pertama kita yaitu Soekarno. Jadi bisa ditambahkan gambarnya lalu pertanyaannya seperti itu. Misalnya pertanyaannya siapakah nama orang orang yang ada di gambar tersebut, seperti itu. Jadi untuk kuisnya juga fiturnya itu juga dalam pengerjaan setiap soalnya itu ada batas waktunya. Jadi kalau sudah melewati batas waktu dia akan langsung lanjut ke soal berikutnya. Jadi ya dapat membantu lah jika cuma kelemahannya dari fitur kuisis ini masih bisa membuka hal yang lain, jadi tidak fokus dalam mengerjakan kuisnya. Tapi hal itu bisa di counter, atau bukan di counter sih, maksudnya bisa diakali dengan adanya batas waktu pengerjaan setiap satu soalnya. Jadi satu soalnya misalnya batas waktunya 5 detik, jadi dalam 5 detik itu siswa harus menjawab soal yang diberikan. Jika tidak, maka soal akan lanjut ke soal selanjutnya, seperti itu. Baik, nanti harapannya dari apa yang saya jelaskan ini dapat nantinya bapak dan ibu dapat memanfaatkan media online yang saya ajarkan, dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran daring lebih efektif dan lebih efisien, seperti itu. Dan juga dapat menambahkan wawasan tentang media online yang dapat dimanfaatkan oleh bapak dan ibu untuk proses pembelajaran daring, seperti itu. Jadi tidak hanya menggunakan WhatsApp saja, melainkan ada juga media online lainnya yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran online, seperti itu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan untuk nantinya untuk penggunaan aplikasinya. Nanti saya akan berikan video tutorial terkait dengan beberapa fitur dari media online yang nantinya saya ajarkan. Baik, untuk sekian penjelasan dari saya saat ini. Jika ada salah kata maupun yang tidak berkenan pada bapak dan ibu, jadi sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.